Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Ramli HR sebagai moderator, dan saya Rizka sebagai pembawa materi pertama, dan saya Fitri sebagai pembawa materi kedua, dan saya Cindy sebagai pembawa materi ketiga, dan saya Vina sebagai pembawa materi keempat. dan untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan dengan hormat kepada pemateri pertama untuk membacakan materinya. baik, saya Rizda sebagai pembawa materi pertama, yaitu pengertian logika. Logika adalah istilah yang dibentuk dari kata logikos, yang berasal dari kata benda logos, yang berarti sesuatu yang diutarakan, suatu pertimbangan akal atau pikiran, kata, percakapan atau ungkapan lewat bahasa. Logika adalah salah satu cabang filsafat. Saya Fitri sebagai pemateri kedua, yaitu pentingnya belajar logika. Yang pertama, logika dapat membantu seseorang untuk berpikir lurus, tepat, dan teratur. Dengan berpikir lurus, tepat, dan teratur, seseorang akan memperoleh kebenaran dan terhindar dari kesesatan. Yang kedua, semua bidang kehidupan manusia membutuhkan keteraturan dalam tindakan-tindakannya yang berdasar atas kemampuan berpikirnya. Yang ketiga, semua filsafat dan ilmu pengetahuan hampir tidak bisa dipisahkan dari analisa-analisa logika. Yang keempat, logika mengarahkan dan mendorong seseorang untuk berpikir sendiri. Dan yang kelima, manusia pada umumnya mendasar tindakan-tindakannya atas pemikiran dan pertimbangan-pertimbangan yang objektif. saya Cindy sebagai pemateri ketiga, sejarah perkembangan logika. 1. Masa Yunani kuno. Menurut sebagian kisah sejarah Zeno dari Citium, kurang lebih 340 sampai 265, disebutkan bahwa tokoh Stoa adalah yang pertama kali menggunakan istilah logika. Yang kedua, dunia abad pertengahan. Pada mulainya hingga tahun 1141, penggarapan logika hanya berkisar pada karya Aristoteles yang berjudul Kategoriat dan Perihemeneias. Saya Vina, saya sebagai pemateri keempat. Di sini saya akan melanjutkan sejarah perkembangan logika. C. Dunia modern. Logika Aristoteles selain mengalami perkembangan yang murni, juga dilanjutkan oleh sebagian pemikir, tetapi dengan tekanan yang berbeda. D. Dunia sesaman, seperti yang terdapat dalam karya Studies and Exercises in Formal Logics tahun 1884 yang ditulis oleh J.N. Keynes. Di sana ditemukan kembali Studies Aristoteles, tempatnya adanya usaha Sekian dari materi kami, adapun kesimpulannya yaitu logika adalah istilah yang dibentuk dari kata logikos yang berasal dari kata logos, yang berarti sesuatu yang diutarakan, suatu pertimbangan, akal pikiran, kata, percakapan, atau ungkapan lewat bahasa. Logika adalah salah satu cabang ilmu filsafat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.